Hai Sobat Planner, kita berjumpa di acara Ngonsep, ngobrolin seputar perencanaan. Dengan saya Siska Gustinasari, JF dari Bapeda Kota Tangerang. Ngobrolin seputar perencanaan. Perencanaan, kebanyakan masyarakat mengetahui kalau perencanaan itu hanya bersifat formal, dilakukan oleh pemerintah dan organisasi-organisasi yang besar. Tapi paradigma tersebut sebenarnya benar nggak sih? Nah, untuk mengupas itu kita langsung ketemu dengan narasumber kita sebagai pengusaha UMKM di Kota Tangerang yang produknya bisa menjadi salah satu ikon atau oleh-oleh khas Kota Tangerang. Beliau adalah seorang wanita, langsung saja kita ngobrol atau berbincang langsung dengan Ibu Winawati. Iya, saya sendiri. Halo, apa kabar Ibu Wina? Baik. Ini biar enak nih ngobrolnya, enaknya dipanggil apa? Ibu Iin aja. Oh, Ibu Iin ya, Ibu Iin supaya obrolan kita lebih santai. Ibu Iin, aktivitas hari-harinya akhir-akhir ini apa nih? Bikin kue. Bikin kue, terus ya tetap sambil dagang. Iya, sambil dagang, sambil bikin dodol, kue. Kalau boleh tahu, sejarahnya tuh gimana sih untuk dodol Nyonya Lau ini? Sejarahnya dulu dari kakek. Oh, kakek. Dari tahun 62. Oh, tahun 62 udah lama ya berarti ya. Terus orang tua yang nerusin, mertua kalau saya. Bu Iin ini generasi keberapa? Ketiga. Oh, berarti kakek turun ke anaknya, anaknya ke cucunya, cucu ntar ke anak saya, ke cicit. Keempat, berarti udah mau generasi keempat berarti ya untuk dodol Nyonya Lau ini ya. Itu kan berarti udah dari tahun 62 itu kan sudah lama ya, lama. Bagaimana nih caranya keluarga Lau ini menjaga kualitas dari resep Nyonya Lau ini dan bisa terus turun-temurun secara turun-temurun ini? Dijaga supaya jangan sampai pembuatannya menurun, penjualannya. Bahannya kita jaga. Oke, terus apalagi tuh selain bahan? Ya, orang pembelinya juga mesti kita hargain ke orang beli. Supaya itu, dia nggak bosen kan beli di kita. Oh gitu. Tapi kalau cara kan itu kan turun temurun diajarin. Cara dari kakek ngajarin ke anaknya, anaknya ngajarin ke cucunya ngajarin ke cicitnya, itu sebenarnya prosesnya gimana? Prosesnya dari kematangan. Tapi diajarin ya cara buat sendiri ya. Caranya kematangan sampai ngegulain, sampai ngangkat, itu diajarin. Itu dari mulai kapan biasanya? Umur berapa tuh udah mulai diajarin untuk buat dodol biasanya anaknya? Ya, suami saya dari SMP udah diajarin sama kakeknya. Udah dari kecil ya? Iya. Udah. Sepulang sekolah kakeknya ngedodol, dia bantuin sama kakaknya. Semua anaknya diajarin? Enggak, cuma 2 cucu. Oh. Yang mau ngebantu kakek. Tapi ada nggak sih sebenarnya paksaan dari orang tua harus ada nih yang bisa bikin dodol gitu? Oh enggak. Tapi kalau misalkan nggak ada paksaan, kalau seandainya anaknya nggak mau, berarti nggak ada yang terusin? Kita sendiri. Oh, tapi selalu ada ya generasi penerusnya yang mau untuk belajar membuat dodol tersebut ya. Instan nggak sih atau lama, butuh waktu lama untuk memahami cara bikin dodol ini nggak, Ci? Prosesnya dari jam 6 sampai jam 12. Itu diaduk terus? Iya, kan dalam sekuali dia berdua, jadi bisa gantian. Oh. Berapa menit sekali ganti. Itu kalau dalam proses belajar gitu, anaknya ada nggak yang pernah ngeluh, ini lama amat sih gitu? Oh enggak. Karena memang itu ya caranya supaya rasanya enak ya? Iya. Dodol Nyonya Lau ini produknya apa aja sih, Ci? Dodol, kue keranjang, kue bulan, kue pia. Kue pia ada 4 ya berarti ya produk utamanya ya. Ada itu nggak varian rasanya gitu? Oh ada, dodol 7 rasa. 7 rasa. Ada dodol duren, cempedak, wijen, lapis, ori, mede, kenari, duren wijen. Duren wijen. Kalau untuk pemilihan rasa tersebut yuk
berdasarkan seleranya pasar atau dicoba dulu awalnya atau gimana tuh? Awalnya kita konsumen beli, kita kasih coba. Terus? Coba Bu, cobain nih saya dodol cempedak gitu. Gimana rasanya? Kan waktu cempedak itu saya yang iniin. Sama Mede, Kenari. Terus? Waktu orang tua sama dodol wijen, dodol lapis sama duren. Oh gitu. Oh jadi nggak dari awal Enggak, dia ada enggak. variannya, tapi seiring perkembangan zaman mulai ada varian supaya lebih menarik minat pembeli ya. Merek Nyonya Lau itu sebenarnya dari zaman kakek atau Orang tua. berarti baru ada di generasi kedua ya? Kenapa pemilihan namanya Nyonya Lau? Itu nenek atau Marga kakek, marganya Lau. kakek marganya Lau? Terus kok jadi Nyonya ya? Itu mantu yang buat. Jadi Jadi dinamain Nyonya. Kan namanya dodol kan pasti yang ini kan yang jual perempuan. Jadi sama cucunya dinamain Nyonya Lau. Oke. Bapaknya kan jadi marganya Lau juga. Gitu. Jadi karena identik dengan perempuan membuat dodol itu atau makanan ya, jadinya diambil mereknya Nyonya Lau. Iya. Berarti baru mulai generasi kedua ya, baru ada merek itu. Iya. Oke. Dulu kenapa bisa orang tua tuh kepikiran bikin merek? Supaya terkenal. Ngaruh, berarti ada pengaruh ya antara ada merek dan tidak ada merek? Pengaruh. Ada pengaruh. Jadi penjualan lebih meningkat ketika ada merek. Ada merek. Oh gitu, oke. Terus ini kan sempat dengar katanya anaknya dari generasi kedua ini kan ada berapa? Anaknya Ada 10. Ada 10 ya, ada 10. Saya kan pernah lihat nih, pernah beli ya produknya. Produknya tuh ada yang tulisannya Nyonya Lau Kimwi, ada yang Putri Lau. Itu bedanya apa itu? Itu ada kodenya, beda-beda anaknya. Kalau yang Nyonya Lau Kimwi itu punya saya. Ya. Itu Kimwi nama anak saya yang bakal nerusin. Kalau Putri Lau itu anak yang ketujuh. Jadi dari anaknya ini kenapa nggak nerusin satu usaha bersama gitu? Nggak bisa. Karena orangnya banyak ya berurusan dengan. Saya aja nggak bisa. Dulu kan pertama kan yang pegang kan suami saya. Nah, akhirnya kan dia masing-masing nggak mau nyerah, jadi saya yang nyerah, yang misah. Jadi banyak, kayaknya banyak terlalu kalau campur. Jadi maka saya nih jadi kayak semula lagi, seperti kayak kakek saya, kata suami saya dulu. Jadi ketika banyak kepala, jadinya usaha itu jadi kurang stabil ya. Iya, kurang stabil. Benar. Jadi untuk menjaga hubungan keluarga dan hubungan dalam manajemen keuangan, akhirnya anak-anaknya ini yang 4 yang pembuat dodol itu buat merek sendiri-sendiri. Betul begitu Bu? Oke. Nah jadi buat manajemen merek sendiri-sendiri di manajemen sendiri-sendiri. Berarti sekarang yang masih eksis untuk membuat dodol itu ada 4 anak ya, dengan membuat branding merek sendiri-sendiri. Benar. Nah berarti kan ketika itu pecah, membuat merek lagi dari awal seperti yang Win bilang tadi barusan, itu apa kesulitannya? Kesulitannya? Ya pertama kan orang jajal-jajal dulu, beli enakan mana nih merek ini sama ini, namanya sama-sama Lau gitu. Jadi orang ntar udah cocok yang ini, ya dia tetap beli di yang merek ini gitu. Jadi pertamanya nggak langsung banyak ya buatnya? Enggak. Dari awal bikinnya paling 5 kilo. 5 kilo dodol. Ya, terus naik 10 kilo. Saya masar-masarin ke toko-toko. Ke Senen, ke Glodok saya pasarin. Waktu awalnya saya buat. Jauh ya masarinnya ya? Nggak cuma di kota Tangerang aja? Enggak.
Oke. Jadi pertama buatnya perlahan dikit-dikit, ketika konsumen sudah tahu rasanya, baru buatnya agak banyak. Meningkat, ditambah lagi Iya. gitu kan, meminimalisir kerugian deh. Terus pas merintis itu pernah ada kendala nggak? Kendalanya paling kalau barang naik. Oh, barang naik ya. Nah, itu cara mensiasatinya gimana? Ya kalau barang naik, taksir yang kita masih untung, ya udah kita nggak naikin. Oh, jadi menjaga supaya konsumen itu nggak berdampak ya. Jadi tetap keinginan harga. untuk beli itu tetap tinggi ya, walaupun harga-harga naik. Iya. Oh, jadi kendala yang paling dirasakan itu ketika harga bahan baku naik. Ini kayak sekarang kan, bensin naik, ya bahan gula naik. Saya tetap jualnya, karena dihitung-hitung masih ada untung kan. Jadi supaya orang jual, dia masih bisa gitu. Kalau dalam proses membuat dodol itu bahan baku yang paling mahal tuh apa sih? Bahan bakunya, Paling ya paling kalau ketan, gula. kalau per hari produksinya udah berapa sih? Kalau sehari-hari sih nggak gitu banyak, paling 1 kintal hari-hari biasa. Yang banyak Imlek sama Lebaran, yang agak banyak. Kalau hari-hari biasanya produksinya berapa banyak? 1 kintal. 1 kintal. Kalau lagi Imlek Imlek ya banyak. bisa 2 kali lipat? Bisa 4 kali lipat. Oh, 4 kali lipat malahan ya. Itu biasanya memperkerjakan berapa pegawai? 4. 4. Kalau lagi musim rame itu biasanya pekerjanya sampai berapa? Bisa 40-an Oh, 40-an ya. kalau Imlek. Oh, jadi yang tetap cuma 4 ya, kalau Iya, yang lainnya yang tetap 4 sehari-hari. si pegawai ini kan sebenarnya bikin dodol terus ya. Lama-lama kan sebenarnya mereka hafal nih resepnya nih. Enggak, kita enggak kasih dia semua ya. Enggak kasih dia semua, bisa nyobain. Kematangannya kita yang lihat. Oh, jadi dalam produksinya Ibu ini tetap melakukan kontrol ya. Quality controlnya itu ada di Iya. Bu Iin ya. Iya, selalu nggak dilepas kontrol. total Enggak ya. dilepas. Tapi ada nggak sih pegawai yang keluar terus bikin jualan dodol sendiri Ada. dengan dasar Banyak, merek? banyak. Banyak. Yang dibayar orang juga banyak. Dibayar tuh maksudnya gimana nih? Dia mau usaha dodol, ntar dia cari kuli kita, Oh gitu. dibayar kan, baru dia mau pindah. Ntar kalau dia nggak laku dia balik lagi ke kita. Saya nggak apa-apa, dia balik lagi. Oh, walaupun udah pakai resepnya Nyonya Lau ini. Iya, tapi kan dodol beda kata orang. Oh, tetap ya. Tetap beda. Tetap beda ya. Terus kalau pegawainya ada yang balik lagi? Balik lagi banyak. Diterima sama Terima, kita nggak marah, biarin aja. Dia mau cari duit kan, cari uang. luar biasa nih Bu ini, berbesar Iya enggak, hati saya nggak sekali. marah. Dia kan mau kerja, mau cari duit, dia mau balik lagi, ya balik silakan. Saya kan sempat lihat nih mungkin bisa dilihat di video pendeknya dodol Nyonya Lau ini.
proses pembuatannya ini kan masih tradisional Iya, sekali masih pakai ya. kayu. Masih pakai kayu, pakai tungku, terus kualinya juga Kulit masih tembaga. tembaga. Ada mesin juga ada saya. Ah. Cuman kan kesian kalau saya pakai mesin, jadi pegawai saya kan sehari-harinya nggak ada kerjaan. Oh, jadi sebenarnya pembuatan dodol ini sebenarnya bisa dialihkan pakai mesin. Bisa. Sebenarnya kita kesian kan, dia orang kerja udah lama kan, dari saya belum punya anak dia udah pada kerja sama saya. Kualitasnya sama, Hampir sama. hampir sama, tapi tetap enakan. Cuman enakan pakai kayu bakar juga sebenarnya sih. Pada dasarnya nggak tergantikan ya, proses manual yang turun temurun tersebut ya. Mungkin itu kali salah satu penyebabnya konsumennya dodol Nyonya Lau ini tetap loyal dalam membeli karena ya itu rasanya nggak tergantikan. Iya. Kalau tadi kan sudah coba bikin varian rasa ya. Nah, pernah nggak gagal dalam bikin varian rasa atau konsumennya nggak suka? Enggak, tapi Oh, semua yang dibuat rata-rata konsumen suka ya? Suka. Oh, jadi berarti apa Bu Yin ini udah melakukan tes dulu, apa udah dicobain sendiri Iya, dulu? saya tes dulu. Ini misalnya buat waktu cempedak, saya cobain. Kan enak. Terus kan ada pelanggan pada datang, coba Bu, nih cobain dodol cempedak. Oh iya, Ci, enak. Ya. Oh, Jadi saya terusin bikin. Terus dodol mede, saya kasih cobaan dulu. Dia cocok ya, saya terusin bikin. Oh, jadi caranya dengan Kita kasih membuat coba tester dulu, ya, kasih seperti coba kayak dulu. kue pia. Kita cobain dulu, mana pelanggan datang beli, coba Bu nih kue pia, cobain gimana rasanya. Untuk produknya Nyonya Lau ini apakah sudah memiliki logo halal dan BPOM lah ibaratnya? Udah halal, Sudah. udah PET udah. Dalam proses perizinan tersebut sulit nggak sih? Tadinya saya ada kenalan yang ngurus, tapi sekarang perpanjang enggak, halal apa enggak sulit? Oh, sudah tidak sulit ya? Enggak. Tapi sebenarnya pemerintah juga sudah memudahkan para pengusaha UMKM juga ya, termasuk untuk Iya, sekarang ngurus sendiri. jadi udah mudah ya sebenarnya ya. Nah, Perpanjang kan berapa tahun sekali MUI. pengaruh nggak ketika terdaftar secara resmi seperti ini penjualannya naik atau tidak? Nah, kan bisa masuk ke toko-toko, ke supermarket. Kalau nggak ada itu kan nggak bisa. Oh, jadi dengan memiliki izin resmi ini memudahkan Nyonya Lau ini untuk masuk ke pasar Ke yang lebih besar supermarket, ya, iya. supermarket. Ada MUI. Jadi pada dasarnya Nyonya Lau ini bisa bertahan terus sampai sekarang, yaitu poin utamanya menjaga kualitas. Menjaga kualitasnya, jangan dikurang-kurangin bahan. Terus resepnya juga diajarkan Dijaga. kepada Anak cucunya mantu. secara turun temurun ya, dan mereka juga tanpa ada paksaan ya, Enggak, mana yang mau aja. Karena kadang menjaga sesuatu agar sampai terus ada itu kan kadang agak sulit ya. Iya, kalau dia nggak mau kan susah. Jadi secara nggak langsung nih Ibu Yin ini juga melakukan perencanaan. Metode yang digunakan yaitu konsisten dalam membuat membuat dodol ini agar tetap sama seperti kakeknya dulu membuat selalu. Terus juga dalam proses penjualannya nggak serta-merta langsung buat banyak juga ya, ibaratnya direncanakan melihat selera pasar juga. Pada dasarnya intinya dalam melakukan usaha ini ada rencana-rencana yang nggak terlihat ya, tapi ternyata dijalankan dengan baik lah intinya. Sebaik mungkin. Karena dari selera pasar diperhatikan, terus tingkat keamanannya dalam konsumsi juga diperhatikan. Jadi menimbulkan kepercayaan masyarakat terhadap dodol Nyonya Lau ini dan akhirnya menjadi eksis sampai sekarang.
Nah, sekarang kita berlanjut ke pemasaran produk. Kan saya taunya cuma tempat produksinya sama tokonya jadi satu nih Sama rumah. sama rumahnya Bu Iin. Ataukah cuma di situ saja atau ada toko lain? Nggak ada, di rumah aja. Oh, kalau Satu tempat. tokonya cuma satu tempat Iya. aja ya, satu tempat. Tapi selain jualan di tempat itu ada tempat lain nggak, atau Toko-toko pada ngambil. itu kalau ke supermarket kayak gitu mereka yang ambil atau Kirim, ada supir. Bu Iin yang supply Ngirim. mereka gitu? Dia datang minta ke rumah, ntar baru saya kirim. Oke, datang ke rumah ya, karena udah Iya, dia minta barang saya. Malah nih malam mau cepet-cepet minta kirim. Saya ini kan nggak keburu kalau begitu banyak mintanya. Iya. Jadi dibagi nanti hari apa gitu. Saya juga sempat lihat nih ada testimoni, nggak cuma warga Tangerang aja, bahkan luar Tangerang, bahkan luar negeri. Itu gimana prosesnya bisa sampai orang luar negeri itu juga penikmat dodolnya Nyonya Lau ini? Australia, ke Belanda, ada kan saya sampai dikirimin fotonya, anaknya, bapaknya. Waktu ada anaknya di sini, kirim ke Belanda. Terus dia sambil megang-megang dodol saya, dikirim ke HP saya. Saya bilang ini siapa? Oh, jadi dari warga kita yang Yang beli. terus Dia karena kirim ke keluarganya di luar. dan ternyata orang luar mancanegara pun juga Suka suka. katanya. Iya, maka dia kirim foto. Gitu. Jadi ternyata rasanya dodol ini nggak cuma cocok di lidah orang Indonesia, tapi orang mancanegara pun juga suka. Nah, selain jual offline, ada nggak jual online juga nggak nih? Pelanggan saya nggak jual, kan kesian dia, orang kan mau pada cari makan. Jadi saya nggak jual online, jadi pelanggan yang jual. Oh, pelanggan. Jadi Kulakan dengan merek Nyonya Lau dia jual secara online gitu. Iya. Oh, tapi yang jualan online itu berarti bukan saya. Oh, jadi belum jualan online ya? Belum, bagi-bagi rezeki lah, jangan kita pegang semua gitu. Ini baik hati sekali nih Bu ini. Banyak yang jual online. Betul, ya, supaya roda perekonomian di kota ini tetap berputar ya Ci ya. Harapan kedepannya untuk dodol Nyonya Lau ini apa nih? Ya pengen sih biar lebih laku, biar lebih orang pada suka. Semua proses pembuatannya ini kan masih tradisional ya? Manual. Iya, masih manual ya. Ada nggak kepikiran untuk buat wisata pembuatan dodol? Kayaknya sih nggak kali. Di rumah aja udah cukup. Nggak kan, mungkin kan kayak supaya orang tuh tahu nih, oh proses pembuatan dodol tuh seperti ini, ibaratnya mengedukasi masyarakat cara membuat dodol kan biasanya. Kepada datang kan orang ke rumah, saya kasih. Oh, saya jadi bilangin, misalnya yang dari sekolahan, anak kuliahan, saya terangin, nih cara dodol gini, pakai ini. Oh, jadi pada dasarnya Bu In ini tidak menginformasikan secara resmi kalau boleh atau ada wisata edukasi pembuatan dodol, tapi kalau konsumen ingin pengen melihat prosesnya dipersilahkan ya. Iya, silakan. Malah saya terangin. Nah, tuh untuk warga Kota Tangerang kalau yang ingin melihat proses boleh pembuatannya datang aja ke rumah. Bisa langsung datang ke lihat ke rumahnya Bu Iin yang langsung jadi satu dengan tempat produksi dan rumah penjualannya. Di situ bisa langsung lihat. Nah, berikutnya nih, kalau harapannya Bu Iin untuk Kota Tangerang sendiri itu apa? Ya pensi biar lebih maju, biar lebih berkembang, biar maju gitu. Kota Tangerang. Menurut Bu Iin, apa yang diperlukan atau apa yang harus dilakukan Kota Tangerang supaya mendukung pengusaha-pengusaha kayak Bu Iin ini?
Banyak sih yang orang pada bikin apa tuh ya, kue rengginang, misalnya keripik pisang pada nitip, boleh silakan saya anjurin, bisa sagon, teng-teng. Oh, jadi di tempat Bu Iin berjualan ini boleh ya? Boleh orang apa, pada nitip makanan. untuk jualan juga ya? Ya sih, saya pernah lihat ya. Iya, ada beberapa makaroni. produk. Saya bukannya jual produk saya aja. Orang mau nitip silakan. Setelah berbincang dengan Bu Iin selaku pemilik usaha dari Nyonya Lau, ternyata dalam melakukan proses bisnis itu tidak ada yang mudah dan selalu diperlukan perencanaan dalam menjalankan prosesnya. Untuk kalian yang masih berjuang dalam melakukan usaha, jangan pernah menyerah karena tidak ada sesuatu yang instan. Kita akhiri untuk segmen kita kali ini. Saya Siska Gustinasari mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.